Halo, perkenalkan nama saya Nova Windiana Simanjunta. Ini 41424004 dari Prodi 4 Teknologi Rekayasa Soekarno. Lulusan soal ketiga yaitu menata manik-manik. Wow. Perhatikan manik-manik yang terletak dalam tongkat A, B, dan C. Kita hanya dapat memindahkan satu manik-manik dari satu tongkat ke tongkat lainnya. Satu kali memindahkan dihitung sebagai satu langkah. Tantangan, berapa pemindahan yang dibutuhkan atau yang paling minimum untuk mengatur manik-manik pada gambar satu di atas untuk menjadi seperti gambar dua. Pilihan jawaban A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Urusan jawaban yang benar yaitu D7. Penjelasan, pada susunan yang diinginkan manik-manik biru terletak paling bawah. Maka dua buah manik-manik kuning harus dipindahkan ke C. Jika kita pindahkan B, manik-manik kuning, itu manik-manik biru. Semuanya dipindahkan, kemudian kita akan memindahkan manik-manik ke A sesuai urutan warna yang diinginkan. Biru, kuning, kuning, biru, dan merah. Jumlah perpindahannya itu 5 total perpindahan. Cara lain menyelesaikan soal ini adalah dengan cara terbalik karena manik-manik merah harus paling atas, maka harus pindahkan C berarti sudah pada posisi awalnya jumlah pemindahan satu. Manik-manik biru yang kemudian paling atas dapat dipindahkan ke B, yaitu posisi asalnya. Jumlah perpindahan manik-manik yang semula A dan manik-manik biru harus dipindahkan sebelumnya sehingga manik-manik kuning harus dipindahkan ke C untuk sementara. Jika dipindahkan ke B, manik-manik kuning akan manik biru. Jumlah perpindahan 2. Sekarang manik-manik biru A dapat dipindahkan ke B dan kedua manik-manik kuning dapat dikembalikan ke A. Jumlah perpindahan 3. Pilar computing thinking yang ditemukan pada soal ini yaitu satu decomposition atau dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dalam soal ini, masalah besar adalah memindahkan manik-manik dari gambar satu ke gambar 2 yang dipecah menjadi langkah-langkah kecil dalam pemindahan manik-manik satu per satu. 2. Pattern recognition yaitu pengenalan pola. Alasan saya untuk memilih soal ini karena sangat menarik dan relevan, khususnya dalam memahami metode penyelesaian masalah seperti brute force at breaking your soul menarik perhatian saya. Karena tidak hanya mengunjungi kemampuan logika, tetapi memberikan kesempatan untuk mempraktikkan cara berpikir profesional dalam mencari solusi yang efisien. Selain itu, soal ini mengajarkan bahwa masalah yang terlihat sederhana seperti memindahkan manik-manik sebenarnya melibatkan proses algoritmi yang kompleks. Ini menjadi motivasi untuk lebih mendalami bagaimana komputer memanfaatkan strategi pemecahan masalah sistematis. Sekian dan terima kasih. Kan nama saya Gibran Tamunan dari Prodi Teknik Metalurgi dengan NIM 22S24032. Di sini saya akan mengambil soal dari buku Berbres tahun 2020 untuk tingkat ah, SMP. Dikatakan dalam soal, Lenka mengenkripsi kata komputer menjadi kata kom SJ Gumter. Bilangan berapa yang dipakai menggeser kata semula? Dapat kita ketahui dari pola ya bilangan yang terdapat yaitu dari kata komputer menjadi kata kom SJ Gumter. Di sini kan kita menggeser ah, huruf huruf pertama dari kata komputer yang kedua, tiga langkah ke sebelah kanan untuk menghasilkan kata kom SJ Gumter. Untuk mendapatkan huruf S ini, kita bisa menjumlahkan dari pola bilangan yang terdapat pada soal, yaitu dari kata P, yaitu ke angka 16, dan uh, C untuk angka yang ketiga. Jadi di sini menghasilkan angka yang ke 19 yaitu dengan huruf S. Ah, maka jawaban yang tepat itu C. Untuk pilar competition thinking yang ditemukan pada soal yaitu di competition yaitu untuk memecahkan masalah menjadi bagian yang terkecil, di mana untuk soal ini kita memecahkan uh, komputer itu menjadi dua bilangan, dua pengulangan, dan juga untuk menghasilkan S itu seperti yang saya bilang tadi, kita melihat huruf P itu pada angka berapa dan huruf C itu pada angka berapa. Kemudian hurufnya itu angkanya itu kita jumlahkan untuk menghasilkan angka ke-19 yaitu dengan huruf S. Dengan yang kedua yaitu dengan pattern recognition yaitu dengan pola. Uh, Pola yang kita gunakan lagi-lagi untuk uh, pola yang terdapat pada bilangan yang di atas ini. Kemudian alasan saya mengambil soal ini karena uh, sa- untuk sekarang itu dibutuhkan untuk adanya pengembangan masa kemampuan berpikir kritis dan logika pemikiran yang luas untuk tingkat SMP. Terima kasih.
Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Relda Megir Panjaitan. Saya dari Prodi Ketiga Teknologi Komputer dengan NIM 433-24025. Di sini saya dari kelompok G34. Pertama, saya akan menjelaskan soal keempat bermain batu. Dari soal ini, saya mengambil dari tantangan Brebras Indonesia tahun 2020. Tantangan Bebras Indonesia 2020. Soal yang saya ambil adalah Hansel dan Gretel sedang bermain sebuah permainan menggunakan 3 batu hitam dan 7 batu putih. Pada setiap giliran pemain dapat mengambil satu atau 2 batu hitam atau 1, 2, 3 putih. Pemain yang mengambil batu terakhir dari warna apapun memenangkan permainan. Jadi, mengapa saya memilih soal tersebut? Karena soal ini dipilih untuk menantang peserta untuk menggunakan logika dan strategi dalam konteks permainan sederhana yang melibatkan elemen dasar matematika dan pola. Soal ini juga menuntut peserta untuk menerapkan pilar computational thinking seperti decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithmic thinking yang relevan dalam melatih kemampuan problem solving. Tujuan dari soal pada proposal tersebut adalah untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami dan menerapkan konsep computational thinking dalam situasi permainan, khususnya soal ini dirancang untuk melatih peserta agar mampu menganalisis situasi permainan serta mengenali pola kemenangan dan merancang strategi optimal untuk mencapai kemenangan. Dan pentingnya soal tersebut adalah yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan computational thinking, yang kedua melatih strategi dan logika, yang ketiga meningkatkan pemahaman konsep matematika dasar, yang keempat mendorong kreativitas dan pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah relevansi untuk potensi bebas. Sekian dari penjelasan soal keempat saya. Terima kasih. Bapak, perkenalkan nama saya Jose Simonas Purba dengan NIM 11S24012 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada soal pilihan saya yang sesuai dengan usulan pada proposal kelompok. Soal ini diambil dari buku Bebras Challenge Indonesia pada tahun 2016 dengan judul soal Festival Makanan Beruang. Keluarga Berang-Berang sedang mempersiapkan acara festival makanan. Mereka ingin memegang kue kering. Tati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas petunjuk pada setiap bahan kue yang akan digunakan. Gambar pada kertas petunjuk menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya. Hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas. Jadi ini sudah ditunjukkan ilustrasi diagram tamannya seperti pada di bawah ini. Jadi untuk menentukan bahan pertama, kita harus mencari bahan yang tidak disebutkan dalam kertas petunjuk bahan lainnya. Kita bisa melihat bahwa bunga merah tidak ada disebutkan dan tidak ada dalam pada kertas petunjuk yang ada pada diagram. Jadi maka jawaban yang benar pada soal ini adalah yang pilihan B, itu bunga merah. Karena bunga merah ini tidak ada dalam kertas petunjuk soal, yang mana bunga merah ini adalah bahan awalnya. Karena bunga merah ini kalau dalam kertas petunjuk itu artinya setelah aku seperti hubungan bunga merah dengan apel ini. Setelah bunga merah tambahkan apel, begitu maksudnya. Jadi apel merah ini adalah bahan kedua, karena bunga merah adalah bahan. Alasan saya memilih soal ini adalah untuk melatih keterampilan computational thinking, terutama dalam pilar pattern recognition dan algorithm design. Soal ini mengajarkan siswa untuk menganalisis. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Jaya Bestina Simbolon dengan NIM 12S24023 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal, yaitu sesuai dengan usulan yang ada di proposal, yaitu dari buku Tantangan Bebras Indonesia 2019 bagian robot pembersih sampah. Setelah acara pentas musik banyak sampah di lapangan, robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton. Robot pembersih akan bergerak mengambil sampah paling dekat. Kemudian ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampah dipungutnya.
Tantangannya yaitu benda apa yang dipungut paling akhir oleh robot. Dan jawaban yang benar adalah B atau botol biru. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menomori sampah ini terlebih dahulu. Ini kita membuat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan ini adalah yang terakhir, nomor 8. Pada soal dikatakan bahwa robot pembersih akan bergerak mengambil sampah yang paling dekat. Nah, untuk menjawab ini, kita dapat mengetahui dari soal ini bahwa si robot ini akan mengambil sampah paling dekat. Kita dapat membandingkan sampah yang paling dekat itu antara yang ketiga ini itu. Izin Pak, izin Bu, perkenalkan nama saya Laura Aurelia, NIM 42324027. Saya dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Sini saya akan menjelaskan tentang soal Pebras 2020. Dari soal usulan kedua, yaitu bagian kotak terberat. Sini kategori soal yaitu penggalangan. Berikut soalnya, ada 5 kotak, setiap kotak ada gambarnya. Dengan menggunakan timbangan, kita dapat membandingkan berat dua buah kotak. Contoh, ada satu timbangan yang menunjukkan bahwa kotak love lebih berat daripada kotak bulat. Bebras BB melakukan 5 kali perbandingan sebagai berikut. Tantangannya, kotak mana yang paling berat? Pilihan jawaban saya yang benar yaitu adalah C. Karena pada semua kotak yang ada pada gambar di atas, hanya ada satu yang tidak pernah berada di atas timbangan, yaitu segi 5. Yang dimana hanya segi 5 yang berada di bawah timbangan. Bisa kita lihat, jika yang A kita pilih, yaitu bintang, dia terkalahkan beratnya dengan si kotak berwarna biru. Jadi, dia tereliminasi. Lalu jika B, love, dia terkalahkan beratnya dengan si kotak berwarna biru, dan dengan si bintang. Dan jika C, segi 5, di antara semua kotak, hanya segi 5 ini saja yang mengalahkan si kotak berwarna biru. Jadi segi 5 ini berada di bawah timbangan. Kemudian D bulat, dia sudah dikalahkan berat oleh si love. Dan jika E, kotak biru, dia dikalahkan oleh segi 5. Sehingga jawabannya adalah segi 5. Pilar computational thinking yang saya temukan pada soal tersebut adalah decomposition, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Misalnya pada soal ini kita membandingkan berat kotak satu per satu. Yang kedua, pattern recognition. Mengenali pola atau kesamaan di dalam data. Di sini kita mengenali pola hasil pembandingan berat kotak untuk menentukan yang terberat. 3, abstraction, menghilangkan detail yang tidak penting untuk fokus pada informasi yang relevan. Contohnya, kita mengabaikan gambar pada kotak dan fokus pada hasil perbandingan berat. Yang terakhir, algorithmic thinking, membuat langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan masalah. Dalam soal ini, kita mengikuti langkah-langkah perbandingan berat untuk menemukan kotak yang terberat. Alasan saya memilih soal ini karena menurut saya soal ini dapat membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Lalu dapat melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan struktur. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.